Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughriq wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman Lu'air Kabupaten Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana sudah berada yang dirahmati Allah. Kajian kita tafsir Al-Jalalain surah Al-Maidah ayat 12 masuk 12 ayat 12 juz 5. Kita pada terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya wa syahada wa salihin wa jami' masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali Al-Subuni wa al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amaddana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Maidah ayat 11 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil bima yuzkaru ba'du. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dengan Bani Israil. Wa ba'athna, apa janjinya tuh? Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Kami utus dari mereka 12 nakib. Nakib ini perwakilan suku, kepala sukunya, perwakilan dari suku. Min kulli sibtin naqibun. Nakib pemimpinnya sebagai wakil dari suku tersebut. Yakunu kafilan ala qaumi bil wafa bil ahdi tawfiqatan alaihim. Jadi 12 orang tadi itu sebagai wakil untuk
menunjukkan pemenuhan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kan sudah ngambil janji kepada Bani Israel. Jadi ada 12 kabilah, setiap kabilah utus satu utusan sebagai wakil atas perjanjian tersebut, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu inni ma'akum bil auni la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli. Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Maksudnya bil auni wan nasr, akan selalu menolong dan memberi kemenangan. Jadi ada 12 utusan. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, sesungguhnya aku bersama kalian, selalu menolong kalian dan selalu membantu kalian. La in aqamtumus sholata, sungguh jika kalian mendirikan sholat, wa ataitumuz zakah, dan kalian membayar zakat, wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman kepada rasul-rasulku, wa azartumuhum, dan kalian menolong rasul-rasulku, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian menghutangi Allah. Ini bahasa kiasan aja. Dan engkau menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, dengan piutang yang baik, bil infak fisabilillah, yaitu dengan menginfakkan diri dengan jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjuang di jalan Allah ini memang satu tugas yang mulia. Tugasnya para nabi apa tidak mulia? Seorang mengemban tugasnya para nabi apa tak mulia? Nah, itu termasuk tugas yang paling mulia. Jadi jika kalian, Allah akan selalu menolong kalian jika kalian mendirikan sholat, kalian membayar zakat, kalian beriman kepada rasul-rasul, dan kalian menolong mereka. Dan kalian berarti sudah menghutangi Allah dengan piutang yang bagus. Kalau kalian itu semua kalian lakukan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, maka sungguh aku akan hapus dosa-dosa kalian, kata Allah. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh benar-benar aku akan masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu jadi sungguh, sudah lain taukid ditambah nun taukid, sungguh benar-benar. Nah, itu dia. La wala udkhilannakum, dan sungguh benar-benar aku akan masukkan kalian di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalik, tetapi barang siapa yang kufur setelah perjanjian itu, minkum faqad dhalla sawa'as sabil, di hari kalian maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Akhta tariqal haq wasawa fil asl al wasat. Ini memang dulu Bani Israel itu ya begitu. Bani Israel kan Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang bersujud kepadanya. Jadi 12 dengan Nabi Yusuf, dan 12 inilah yang menjadi kabilahnya Bani Israel, 12. Dan sekarang kalau orang bilang Bani Israel, kalau orang bilang Israel sekarang mesti penjahat. Nah, itu yang ngobok-ngobok Palestina itu. Padahal kalau dilihat dari sisi sejarah, Yahudi atau Israel itu ada Israel original, ada Israel seperti kita bilang ya, macam orang luar istilahnya, kemudian bergabung ke Yahudi, bergabung ke Israel, kemudian diakui, tetapi di gennya bukan gen Nabi Yakub alaihissalam, gennya bukan dari Nabi Yakub alaihissalam, tapi mereka sudah gabung dengan orang
orang-orang Yahudi dengan Bani Israel. Nah, digabung, diakui, kemudian setelah jalan berlama-lama berpuluh atau bahkan beratus tahun, dan nggak bisa dibedakan mana Yahudi keturunan Nabi Yakub, mana yang memang dari luar kemudian bergabung. Nah, itu berbeda. Jadi tidak semuanya Yahudi itu berasal dari gennya Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel. Ada orang-orang yang ikut bergabung di dalamnya, tetapi sebetulnya bukan termasuk zuriyahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang menurut satu kajian, bahwa sesungguhnya sekarang nih, yang Israel sekarang nih itu bukan yang dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, bukan. Nah, yang ngobok-ngobok Palestina itu bukan, tapi mereka yang dulu bergabung, kemudian menguasai, akhirnya orang nengok Israel sampai sekarang jadi namanya Israel, jadinya jelek. Nah, itu hasilnya bukan dari keturunannya aslinya Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita pilih keturunannya Nabi kok jahat-jahat betul, nah, kan gitu. Namanya masih Israel. Jadi seperti itu. Ya kalau sekarang kebenarannya ya bisa dipakai, diuji pakai, kalau zaman sekarang ya mungkin ada satu teknologi di tes pakai DNA-nya kemana, ke Nabi Ibrahim ke tidak ke gitu. Wallahu a'lam. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Allah berfirman, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, maka disebabkan mereka telah melepaskan perjanjian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi. Disuruh sholat tamu sholat, bayar zakat tidak, iman kepada Rasul tidak, malah nabi-nabi Bani Israel itu dibunuh. Bani Israel itu hobinya membunuh nabi, sampai terakhir yang terakhir yang selamat dari pembunuhan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu target pembunuhannya Bani Israel. Yang ngejar-ngejar itu siapa kalau bukan Bani Israel? Orang-orang Yahudi, Bani Israel yang ngejar-ngejar, bukan orang Islam. Islam Nabi masih belum lahir lagi, ya kan? Nabi belum lahir lagi. Nah, yang kemudian Allah menyerupakan salah satu pembelotnya, wajahnya diserupakan dengan Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Kemudian itulah yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang nyalib. Itu adalah orang-orang Yahudi mensalib itu. Islam belum ada. Dan mereka itu ketika mereka menyalib itu, mereka tuh ragu, ini betul tak Isa nih, betul tak Isa nih, muka dia Isa tapi badan dia kok bukan. Nah begitu. Jadi posturnya itu yang disalib itu bukan posturnya Nabi Isa alaihissalam, tapi mukanya kok Isa. Jadi mereka betul tak nih, mereka itu menyalib di dalam keraguan, bukan yakin. Tak ada yang yakin, mereka itu tidak yakin. Jadi subhanallah, Allah sengaja memang menyerupakan mukanya aja, badannya mungkin umpamanya lah Nabi Isa dia agak gempas sedikit, ini kok agak kurusan nih, biasanya gini kok. Namanya orang sering nengok, mungkin kan tahu badan kayak apa. Kadang orang kalau sering tengok dari belakang, ini bulan, dari dah nampak dari gaya dia jalan dah tahu. Lah sekali ditangkap, diselek, kata orang-orang, ya orang Yahudi sendiri, dia tak, ini muka dia Isa tapi badan dia bukan. Entahlah.
Jadi wa ma qataluhu yaqina, bahasa Al-Quran, mereka tidak membunuh dengan yakin kalau itu Nabi Isa alaihissalam. Ragu ya orang, macam mana tak ragu? Orang apa badannya bukan badannya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang melakukan? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Memang hobi dia. Nah, itu. Jadi mereka pun disuruh beriman, suruh menolong, malah membunuh. Maka disebabkan karena mereka telah merusak perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, la'annahum, maka Allah, kami melaknat mereka, Allah melaknat mereka. Ab'adahum an rahmatina, kami jauhkan mereka dari rahmat kami, kata Allah. Wajalna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras, la talinu liqabulil iman, tidak lembut untuk menerima iman. Orang itu kalau udah degilnya kebablasan, jahatnya kebablasan, itu hati ditutup sama Allah, hatinya jadi keras, itu mau dapat hidayah susah, dapat petunjuk untuk menerima hidayah, untuk menerima iman itu susah, karena kelaku dia. Bukan salah Allah nutup hati orang itu, bukan salah Allah mengeraskan hati orang, mereka yang kebablasan. Disuruh iman, suruh nolong Nabi, malah bunuh. Apa tak kurang ajar? Tentu salah mereka. Kalau mereka tidak begitu, tentu hati mereka tidak dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka itu keras. Keras apa itu maksudnya? La talinu liqabulil iman, hatinya tidak lembut untuk menerima iman. Jadi orang nih, kita tak usah susah. Ada sebagian orang ini memang kalau diajak di apa nih memang susah. Memang susah yang kenapa nih? Ya susah kadang-kadang memang karena sudah kelakuan mereka ini sudah kebablasan sampai waqatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Nah, dan Allah menutup waqatamallahu qulubihim, hati mereka, wa waqatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, mata telinganya, matanya. Jadi itu sudah Allah tutup karena kelakuan mereka sendiri. Bahaya, degil tapi jangan melampau. Kalau dah melampau tak bisa balik. Macam mana nak balik? Allah dah tutup, dah keras hatinya. Yang degil baliklah cepat-cepat. Kalau dah kebablasan susah nak balik, susah. Yuharrifuna al-kalima amma wadihi, mereka merubah kalim, yaitu kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Binati Muhammadin wa ghariyi, contohnya di dalam mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Mereka orang-orang Yahudi ini enggak terima nanti akan ada nabi yang diikuti oleh umat sehingga nanti mereka ditinggalkan. Jadi pembesar-pembesar Yahudi ini, pembesar-pembesar Yahudi ini dia tahu ini kalau nanti Nabi ini di Taurat sudah ada sifatnya Rasulullah, sangat jelas sifatnya Rasulullah di kitab Taurat itu. Tapi para pembesar-pembesar agama mereka tidak mau menyampaikan. Kalau disampaikan nih, ini datang nih betul Nabi nih, habislah kita, tak ada can, habis. Orang akan lari ke sana semua, kita ditinggalkan oleh mereka. Akhirnya mereka rubah. Sifat-sifatnya di situ dirubah. Nabi Muhammad tidak disampaikan. Itu kurang ajarnya mereka. Kitab suci dirubah, apa tak kebablasan namanya. Gitu. Sebetulnya yang jadi sasaran, yang kasihannya orang-orang awamnya. Karena kelaku para tokoh-tokoh agamanya, namanya orang awam ini jadi kena imbas. Namanya dia tak paham, dia bodoh. Akhirnya pemuka agamanya bilang gini-gini, iya aja. Itulah masalahnya, repotnya kalau jadi orang tidak belajar, jadi bodoh, itu gampang sesat. Kenapa orang sesat? Karena bodoh. Kenapa kalau orang jalan nih kok dia bisa tersesat? Karena dia bodoh, dia tak tahu jalan. Tapi kalau orang dia pandai, dia tahu ilmu, dia tak akan sesat. Dia tahu, kau nak nunjukkan aku begini, salah, itu sesat. Tapi kalau orang tidak tahu, dia bodoh, itu mudah sesat. Itu penting, yang antara pentingnya ilmu.
paling mudah untuk menyesatkan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi kalau agar tidak sesat maka kita harus banyak belajar. Nah, sekarang apalagi zaman sekarang ya, waduh, bingung, orang awam ini bingung mana yang betul. Entahlah, yang ini bilang ini tak boleh, ini bilang ini boleh, bilang ini haram, ini bilang tidak, yang ini bilang bid'ah, yang ini bilang tidak, yang ini bilang entah mana yang betul dah. Nah, ini mana yang ngasih duit lah yang betul. Lah ke ujung-ujung dia gitu pula. Nah, dia ngasih duit, aku ikut dia aja dah. Ayah begini. Fabimana qdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima amma wadi, mereka merubah, yaitu firman-firman Allah, ayat-ayat Taurat tadi tentang tentang sifatnya Nabi Muhammad dari tempatnya, allati wada'aha wada'allahu 'alaiha ay yudlunahu wa nasu ay taraku hadzan mimma zukiru. Memang kitab itu memang dirubah-rubah. Jadi kitab Taurat itu cuma dirubah-rubah kayak apa? Ya memang ada sisi-sisi yang tidak terubah masih original, tapi poin-poin yang sangat penting itu banyak dirubah. Nah, poin sangat penting banyak dirubah. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, orang-orang awamnya ngikut pemuka agamanya, karena aku tak pernah dengar sifatnya Nabi setelah Nabi Musa, setelah Nabi apa tak pernah dengar, padahal di kitab sucinya itu ada, sengaja tidak disampaikan. Nah itu kalau dah ini, dan para pemuka agama itu tahu betul kalau apa nih, ketika Rasulullah itu dilahirkan, Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, mereka tahu betul inilah nabi yang dijanjikan Allah ini dalam kitab Taurat. Mereka tahu, para pemuka agama ini tahu, orang awamnya tak dikasih tahu. Dan mereka atas gengsi mereka tidak mau menyampaikan tetap. Jangan, ini kita aja, orang-orang tokoh-tokohnya aja antar mereka saja yang tahu, tidak mau menyampaikan. Kalau lah tahu, orang itu lari ke sana, dia pun spontan jadi anak buah, istilahnya bahasa dunianya. Dia ikut Nabi Muhammad yang dia pendeta, dihormati orang ini. Begitu dia Nabi Muhammad diutus, terus dia ikut Nabi Muhammad umatnya, dia tak dapat jabatan apa-apa, orang tak pandang mereka lagi. Di sisi dunianya itu yang menyebabkan gengsinya, itu yang menyebabkan mereka melakukan hal yang seperti itu. Wa nasahadza mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian yang sudah disebutkan, yang mereka sudah diperintahkan oleh Allah di dalam kitab Taurat, ya min ittiba'i Muhammadin, yaitu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia tahu di dalam kitab Taurat itu nanti akan diutus seorang nabi dari Arab, sifatnya begini, yatim apa segala macam. Bahkan disebutkan bahwa mereka itu lebih paham tentang sifatnya Nabi Muhammad dari Taurat, itu lebih paham daripada sifat anak-anaknya sendiri. Sifat anak dia sendiri dengan sifat Rasulullah Nabi Muhammad yang akan diutus ini, dia lebih paham tentang sifatnya Rasul. Saking jelasnya sifat-sifat Rasulullah di kitab Taurat tadi, di kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi justru lebih mendetail sifat Nabi daripada anak mereka. Mereka lebih kenal sebetulnya dengan Nabi daripada anak mereka. Tapi mereka wanasu hawwan mimma dzukiru bih, mereka lupa bagian yang mereka diperintahkan untuk apa? Untuk mengikuti. Ketika Nabi Muhammad dulu suruh mengikuti, tak mau mereka, itu maksudnya melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan engkau senantiasa wahai Nabi Muhammad tattali'u ala kha'inatin minhum, engkau senantiasa melihat pengkhianatan dari mereka, orang-orang Yahudi tadi, binafsil ahdi wa ghairi. Nabi Muhammad kan tahu ini orang-orang Yahudi, di kitab Taurat itu sudah ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Mereka kok tak mau, ini pengkhianat, orang-orang yang pengkhianat. Orang di kitab mereka sudah ada, kok mereka nggak mau. Illa qalilan minhum
mimman aslama, kecuali sedikit dari mereka yang masuk Islam. Sedikit yang masuk Islam. Yahudi banyak. Karena tadi permainan daripada pemuka-pemuka agama mereka yang mereka tidak mau transparan terhadap diutusnya Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah. Ketika betul-betul Rasulullah diutus, pembesarnya otomatis tak mau ikut. Orang penjamaahnya yang tak paham, yang bodoh-bodoh akhirnya ya ikut aja. Ya tak mau ikut juga lah, karena dia tidak tahu. Illa qalilan, kecuali sedikit minhum dari mereka yang masuk Islam. Ada sih yang masuk Islam. Nah, seperti Abdullah bin Salam. Nah, itu masuk Islam. Dan sahabat-sahabatnya. Illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kan artinya maafkan mereka, ya. Di sini maksudnya maafkan maksudnya. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadza mansukhun bi ayatis sayf, dan ayat ini mansukh dengan ayat sayf, maksudnya sayf artinya pedang. Ayat ini kan menunjukkan bahwa sudahlah mereka tak mau ikut, ya sudah maafkan aja lah. Di ayat ini maafkan aja, mereka tidak mau masuk Islam, ya sudah maafkan aja lah. Sudah janji kok ingkar, tak mau bersama Rasulullah masuk Islam, kalau enggak mau ikut, ya sudah fa'fu anhum wasfah, sudah maafkan sajalah. Ini ayat dinasa dengan ayat Usef. Ayat Usef tidak apa, yaitu kalau mereka sudah ingkar, ya, mereka sudah ingkar bahkan menantang, maka mereka berhak untuk diperangi. Berhak untuk diperangi. Ini ayat yang menasahnya tadi. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hawzan mimma dzukkiru bihi. Mushaf yang besar, mushaf Al-Quran yang besar tulisan. Tak nampak, kecil betul. Kena pakai mikroskop baru nampak. Wah. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hawzan mimma dzukkiru bihi فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum, dan sebagian dari orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kami mengambil janji mereka, kama akhadna ala bani Israil al-yahud, seperti kami mengambil janji kepada bani Israel. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih, maka mereka lupa juga pada bagian yang mereka disebutkan, maksudnya diperintahkan di dalam kitab Injil, minal imani wa ghairi. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Nasrani, sama dijanji sama Allah, mereka juga lupa juga. Setelah Nabi Muhammad diutus tak mau iman juga, jadi Yahudi dan Nasrani.
Wa naqadul misaq, mereka merusak perjanjian itu. Wa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan jatuhkan mereka, antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ini sudah stempel dari Allah. Mereka itu sampai hari kiamat akan selalu bermusuhan. Baghaina bainahumul adawata wal baghdha, akan selalu bermusuhan dan selalu membenci sampai hari kiamat. Bitafriqatihim wa ikhtilafi ahwa'ihim fa kullu firqin tukaffirul ukhra. Jadi antara mereka itu saling akan ada permusuhan dan kebencian. Banyak cabangnya, banyak cabang. Jadi kita berbicara masalah ayat ya, berbicara masalah ayat, banyak cabangnya. Ya. Yang alirannya ini, aliran itu, aliran ini, dan lain sebagainya. Dan itu sampai hari kiamat, kata Allah, mereka akan selalu bermusuhan. Kalau yang nengok dari luar tak terlalu nampak, kalau yang dari dalam nampak, terasa. Bainahumul adawah wal baghdha, saling membenci, saling membenci. Apa tidak saling membenci? Dua kelompok terbesar di antaranya itu berdua, dan yang lain sekte. Bitafriqatihim wa ikhtilafi ahwa'ihim, dengan Allah dengan memecah-mecah mereka. Dan dengan perbedaan hawa nafsu mereka. Jangan dikira satu, tidak, sektenya itu banyak. Sektenya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan firman Allah ini, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami jatuhkan mereka, antara mereka permusuhan dan kebencian sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Itu. Wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat. Fa yujazihim alaihi, dan Allah akan membalas mereka. Ayat berikutnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya ahlal kitab, al-Yahud wan Nasara. Kalau disebut dengan ahli kitab, itu berarti Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab. Ahli kitab apa? Kitab Taurat dan kitab ini. Jadi ketika di dalam Al-Quran disebutkan ya ahlal kitab, ini berarti untuk khitab untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami atau rasul kami. Di Madinah dulu itu orang Yahudi ada, ya. Jadi di zaman Nabi Yahudi dulu banyak di Madinah, ya. Ketika Rasulullah ke Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Bahkan jangan dipikir orang Yahudi itu cuma adanya di Palestina sana, ada di Madinah dulu orang Yahudi ada. Waktu yang pas 10 Muharram Rasulullah ke Madinah, nengok orang-orang Yahudi ini kok pada puasa ya, gitu. Kok pada puasa? Rasulullah tanya. Kata Rasulullah, wanan aku minhum bi Musa. Kata, kenapa kalian puasa? Karena hari ini hari diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Kata Rasulullah, wanan aku bi Musa minhum. Kita ini lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka. Lebih berhak kita. Mereka umatnya memang, tapi kebanyakan mereka itu kan ingkar, tidak taat. Tapi orang Islam, Rasulullah, kaum muslimin betul-betul beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita lebih berhak. Kalau gitu kita puasa juga besok, tapi tambah 1 hari, tanggal 9 kata Rasulullah SAW. Disitulah kenapa Asyura itu
dipuasai dengan tasu'anya. Supaya apa? Untuk agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa Asyura tapi tanggal 10-nya saja. Kata Rasulullah, puasa kita lebih berhak, kita puasa juga. Tapi kata Rasulullah, Rasul punya niat untuk berpuasa juga tanggal 9-nya, agar tidak persis sama dengan orang-orang Yahudi. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna ay Muhammadun yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Telah datang kepada kalian Rasul kami Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kalian banyak perkara-perkara di antara yang kalian sembunyikan minal kitab, dari kitab Taurat dan kitab Injil, ke ayatul rajm wasifati. Jadi gini, para pembesar-pembesar Yahudi dan Nasrani ini, subhanallah, kalau di dalam Alkitab tuh ada hukum, wah ini payah nih, macam dia tak suka gitu, tak disampaikan. Nabi datang, diutus Nabi yang menerangkan. Nabi kitabnya Al-Quran, tapi Nabi menerangkan ya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, menerangkan apa yang ada di Injil, apa yang ada di dalam Taurat. Di dalam Injil dan di dalam Taurat itu ada ayatul rajm. Kenapa aku tidak disampaikan? Karena di alam Al-Quran itu tidak disebutkan. Nah, ternyata umat Yahudi dulu ternyata ya bahasa kasarnya dikibulin sama pembesar-pembesarnya, orang-orang awamnya, orang-orang awam Yahudi, karena ayat itu memang disembunyikan oleh mereka. Kemudian yang membuka siapa? Yang membuka adalah Rasulullah SAW. Di antara ayat-ayat yang disembunyikan oleh mereka tidak disampaikan yaitu ayatul rajm. Ayat rajm yaitu rajam. Ketika seorang yang sudah punya suami atau punya istri berzina, itu ayat rajm. Kenapa disembunyikan oleh mereka? Wallahu a'lam, ada kepentingan ya. Mungkin oknum dia melakukan ini, kalau aku sampaikan ke sendiri umpamanya, tak usah sampaikan ini, bahaya. Kawan-kawan jangan sampaikan ini, bahaya. Bisa jadi begitu, bisa jadi begitu. Karena itu akan berbalik mengenai dirinya sendiri. Itu ayat rajm disembunyikan oleh mereka. Padahal di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu ada, disembunyikan. Ini Al-Quran, ini Al-Quran, ini Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, ini bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ka ayatul rajmi wa sifatihi wa yabu an katsir min zalika fala yubayyinuh. Dan Rasulullah ternyata sebetulnya Rasulullah bisa menerangkan semua yang disembunyikan oleh para pembesar Yahudi dan Nasrani di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Rasulullah bisa menerangkan semua. Ini tidak sampaikan, ini tidak disampaikan, ini tidak disampaikan, ini tidak disampaikan. Bisa, tapi Rasulullah tidak mau menyebutkan semuanya. Beberapa contoh saja disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu an katsir. Jadi Rasulullah memaafkan dari yang banyak, maksudnya tidak menyebutkan semuanya. Illam yakun fihi maslahatun illa tidahuhum, karena itu tidak ada kemaslahatannya, kemanfaatannya, kecuali hanya apa nih, mecah tembelangkan para pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani saja. Ketika Rasulullah menyampaikan, nah ini loh di kitab, ini ada di kitab kalian, ada ini di kitab kalian, ada di kitab kalian, ada apa kalian tak sampaikan? Para pengikutnya loh, oh ternyata pemuka-pemuka kami ini menyembunyikan pula, kami tidak tahu. Nah, jadi kan malu mereka. Maksudnya pecah tembelang. Ini nggak ada gunanya. Tidaklah. Yang di beberapa contoh saja disebutkan yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang menyembunyikan, yani ayat-ayat Allah, menyembunyikan kalamullah yang mestinya disampaikan kepada umatnya tetapi tidak disampaikan. Cukup beberapa poin disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, itu sudah mewakili semua yang dilakukan oleh mereka. Jadi nggak bisa dijadikan panutan, mereka nggak bisa. Makanya gitu, mana ayat-ayat yang enak ya sampaikan, yang kira-kira tak sedap bagi dia orang tak ada sampaikan, sembunyikan. Nah, itu model-model para pemuka Yahudi dan Nasrani pada waktu itu begitu. Qad ja'akum, masuk Isa belum? Hah? Ayat berikutnya.
Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Dan sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur wa an-nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun, dan kitab yaitu Al-Qur'an, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, bayanal zahir, yaitu yang menerangkan, bayinul zahirun, yaitu yang terang, yang jelas. Qur'annya apa ada sampaikan semua nih jelas. Yang dulu remeng-remeng ditutup-tutupi sama pemuka agamanya, Islam datang, Al-Qur'an jelas. Ini boleh, ini tak boleh, sampaikan semuanya, disampaikan. Tengok Al-Qur'an tetap mengimani Nabi Isa alaihissalam, tetap mengimani Nabi Musa alaihissalam, yang notabene-nya itu adalah nabinya orang-orang Yahudi dan Nasrani, transparan. Sebetulnya sebaliknya juga begitu, dari Taurat dan Injil itu juga mengimani Nabi Muhammad, transparan, tetapi itu tidak disampaikan oleh mereka. Nabi Muhammad tidak. Kami beriman kepada Nabi Isa, itu nabi kalian. Kami beriman kepada Nabi Musa, itu nabi kalian orang Yahudi. Kami beriman. Transparan. Al-Quran disampaikan semuanya oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada yang disembunyikan. Kalau tidak sembunyikan, kan kena biar orang-orang umat Islam ini tak kenal Nabi Isa, biar tak kenal Nabi. Semua ayat-ayat tentang Nabi Musa tak usah sampaikan, ayat-ayat tentang Nabi Isa tak usah sampaikan, kan gitu jadinya. Tapi tidak, ada pemuka-pemuka agama Islam awal-awal, ini kita pilih-pilih nih, yang ada cerita tentang Nabi pokoknya Daud, ini tak usah sampaikan, tak usah. Seperti itulah dulu. Kenapa mereka tidak mau menyampaikan? Karena sifat duniawi, mereka tidak mau kehilangan pengikut. Ketika Nabi diutus, maka habislah pengikut mereka mengikuti Rasulullah SAW semuanya. Kalau itu berita itu semuanya disampaikan secara transparan, semuanya tanpa disembunyi-sembunyikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah menjadikan kita hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pesen, tidak jadi orang yang pembangkang, yang dikeraskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi iman, Islam, takwa, istiqomah, dan akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.